Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi S. Maulana dan saya calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Bandung. Ya, setelah saya belajar selama kurang lebih 2 minggu, selain menyeluruh, universal, lengkap, dan juga dalam untuk konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini luar biasa. Dilihat dari sudut manapun, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini hampir tak ada celah ya. Tak ada celah, Masya Allah sekali. Dan jujur, konsep ini saya baru tahu dan saya sangat malu. Saya malu sekali sama diri saya karena saya baru tahu makna sesungguhnya dari Tutwuri Handayani dan kenapa Ki Hajar Dewantara ini patut dijadikan tokoh pendidikan, tak patut dijadikan pahlawan pendidikan, tak patut dijadikan bapak pendidikan Indonesia. Karena memang Ki Hajar Dewantara ini hebat sekali, bisa membuat konsep pendidikan yang sampai saat ini masih relevan. Oke, apakah saja konsep pendidikan yang saya pelajari pada pembelajaran guru penggerak ini? Yang pertama adalah Ingarso Sing Tulodo. Ingarso Sing Tulodo ini maknanya sangat dalam. Ketika kita di depan, kita harus menjadi teladan. Inilah konsep pendidikan yang sangat luar biasa karena ketika kita di depan, maka kita harus menjadi teladan. Di depan ini maknanya adalah banyak sekali. Bisa jadi kita menjadi pemimpin, kita menjadi guru. Ketika di depan maka kita harus menjadi teladan. Ataupun yang paling simpel ketika kita menjadi guru, maka kita ada di depan kelas, maka kita harus memberikan contoh yang baik. Dari segi berpakaian, bertutur kata, berperilaku. Kita harus jadi yang paling terdepan dalam kebaikan. Sehingga siswa-siswa kita mencontoh. Karena anak-anak itu adalah the good imitator. Anak-anak itu adalah peniru terbaik. Tidak ada peniru yang sebaik anak-anak. Maka apabila kita sudah menjadi teladan yang baik, maka yang ditiru adalah kita sebagai teladan yang baik. Kedisiplinan dan lain sebagainya. Dan anak-anak sekarang itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa diberi hanya sekedar reward, tapi mereka butuh figur yang mereka bisa contoh dan bisa mereka jadikan inspirasi. Inilah konsep pendidikan Ingarso Sing Tulodo. Lalu Ingmadyo Mangun Karso. Ketika kita di tengah, maka kita harus menjadi penggerak ide kreatif. Ketika kita di tengah, kita harus merangkul. Ayo anak-anak, kita bisa. Ayo. Inilah ide yang terbaik. Pancing ide mereka. Berikan kreativitas dalam mengajar. Sehingga mereka pun menjadi anak-anak yang kreatif. Menjadi merdeka belajar. Ini juga konsep yang hebat ya. Merdeka belajar. Lalu yang selanjutnya adalah Tutwuri Handayani. Ini saya malu banget. Karena baru tahu ketika guru penggerak ini, makna Tutwuri Handayani ini adalah ketika kita di belakang, maka kita harus mengayomi. Kita harus mendorong dengan motivasi, dengan nasihat, dengan dukungan tentunya. Ketika kita di belakang, kita dorong. Walaupun anak-anak kita itu tidak tahu ya siapa yang mendukungnya, tapi kita harus dorong. Ketika anak-anak kita membuat karya di YouTube misalkan, kita share walaupun mereka tidak tahu kalau kita itu meng-share karya mereka. Itulah yang dimaksud dengan Tutwuri Handayani. Dan selebihnya Tutwuri Handayani ini adalah mendorong dengan doa. Bayangkan apabila kita setiap malam bertahajud mendoakan anak-anak kita. Itulah yang saya pelajari dari Tutwuri Handayani ini. Masya Allah ya. Dan juga tujuan pendidikan itu oleh Ki Hajar Dewantara sudah dijelaskan secara gamblang dan ini Masya Allah hebat sekali. Hamemayu Hayuning Saliro, yaitu melestarikan, mengembangkan, membahagiakan diri. Tujuan pendidikan itu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk kebahagiaan diri. Masya Allah ya. Apabila kita bisa mengembangkan diri, menikmati hidup dengan versi kita, dengan sudut pandang kita, sudut pandang yang bersyukur, Masya Allah, ini akan menjadi yang terbaik gitu, versi diri kita. Itulah yang dimaksud dengan Hamemayu Hayuning Saliro. Terus Hamemayu Hayuning Bangsa, yaitu melestarikan, memajukan bangsa, mensejahterakan bangsa. Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menciptakan generasi-generasi bangsa, benih-benih bangsa yang unggul, yang bisa mensejahterakan bangsanya sendiri. Masya Allah ya. Itu maknanya sangat dalam. Tujuan pendidikan yang sangat besar, yang sangat visioner. Karena memang apabila pendidikan suatu negara itu baik, maka bangsanya pun akan baik, akan berkembang, akan maju. Dan yang selanjutnya adalah bukan hanya bangsa, tapi Hamemayu Hayuning Bawana. Alias kita harus melestarikan, memajukan, membahagiakan seluruh alam. Bayangkan alam semesta. Ini Masya Allah sekali, pikiran gitu. Terpikirkan oleh seorang jenius di bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Maka sepatutnya Ki Hajar Dewantara ini apabila dahulu kala Nobel itu sudah tahu gitu ya, panitia Nobel sudah tahu, maka Ki Hajar Dewantara itu patut dijadikan pemenang hadiah Nobel gitu. Dianugerahi hadiah Nobel karena saking berjasanya di bidang pendidikan. Beliau sudah mendirikan Tamsis, ya sekolah untuk semua kalangan, di mana mereka merdeka untuk berpendidikan. Masya Allah sekali itu ya. Inilah yang merefleksi diri saya bahwasanya ternyata kita itu harus dituntut berjuang dengan ikhlas dalam jalan pendidikan ini.
Ini pengalaman baru bagi saya yang menampar diri saya, banyak pengetahuan, pengalaman baru, dan saya juga bisa bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat di Guru Penggerak yang sangat luar biasa ya. Baru dari Kabupaten Bandung saja banyak sekali teman-teman saya yang menginspirasi. Mereka punya persisten mengikuti Guru Penggerak ini dengan background yang berbeda-beda, dengan cerita yang berbeda-beda, dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan kita bertukar pikiran di sana. Ini luar biasa sekali, sekaligus persaudaraannya sangat erat, dan juga kita di sana having fun. Kita seperti keluarga, kita bercanda, tidak ada boundaries ya, tidak ada perbatasan ya, tidak ada pembatas, tidak ada kecanggungan. Luar biasa. Pokoknya ini sangat berkesan bagi saya di Lokakarya ini ya. Ketika Google Meeting, saya dapat mendengar saudara-saudara saya yang jauh di sana di timur ya. Ada dari Timur Leste, Masya Allah. Dan mereka mempunyai cerita yang berbeda dan luar biasa. Ternyata ada di sana itu yang pendidikannya itu berbeda dengan kita, tetapi mereka bisa menghalau rintangan-rintangan tersebut. Masya Allah, ini menginspirasi sekali buat saya. Dan saya jadi terkesan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ternyata ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, yang hamamayu hayuning salira, hayuning bangsa, hayuning bawana ini. Ternyata konsepnya itu sama dengan man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, maka hendaklah dia mencari ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaklah dia mencari ilmu. Barang siapa yang ingin keduanya, ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka dia mencari ilmu. Masya Allah sekali ini. Anak kelas yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara ini di kelas saya, itu Masya Allah, saya menjadi lebih aktif untuk lebih kreatif. Jadi saya memikirkan bagaimana caranya anak-anak itu berpikir kritis dan juga kreatif. Dan dimana ini adalah dua dari sekian banyak profil pelajar Pancasila ya. Ini ada contoh-contohnya ketika anak berpikir kreatif, dan juga saya menggiring anak-anak untuk sholat Jumat berjamaah dengan tertib. Yang mana ini juga konsep dari Ki Hajar Dewantara, pelajar Pancasila, yaitu konsep ketuhanan yang Maha Esa ya. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Implementasinya adalah seperti itu. Jadi kesimpulannya, sebelum saya belajar di Guru Penggerak ini, itu saya menganggap murid-murid saya itu ya, mereka itu ya, memang saya menganggap mereka, saya tidak meremehkan mereka. Memang saya menganggap ada beberapa siswa yang memang bibit unggul gitu ya. Tapi salahnya itu saya karena mengajar itu fluktuatif ya. Jadi saya itu mengajarnya itu kadang semangat, kadang tidak gitu ya. Terus saya mau menganggap murid-murid itu seperti biasa saja. Ya tugas saya hanya mengajarkan mereka, ya sudah gitu. Tidak ada spesial, saya harus dekat, saya harus menginspirasi, tidak ada seperti itu sama sekali gitu. Tapi setelah belajar di Guru Penggerak ini, saya jadi sadar dan saya jadi termotivasi bahwasanya mereka itu adalah bibit masa depan bangsa, pemimpin bangsa, dan saya harus bisa menginspirasi mereka. Saya harus bisa membuat mereka menjadi kreatif, menggerakkan mereka gitu. Memunculkan bibit-bibit unggul yang ada, yang tertanam dari mereka, dan mengembalikan mereka kepada kodratnya masing-masing, kodrat alam dan juga kodrat zamannya gitu. Yang berubah dari saya itu banyak sekali. Yang paling saya rasakan adalah saya semakin sayang terhadap murid, karena konsep berhamba pada murid itu adalah menganakan murid-murid kita sebagai anak kandung sendiri yang kita sayang. Selayaknya benih tanaman hias yang saya cinta, maka harus saya rawat dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang gitu. Jadi saya setiap kali melihat mereka, saya mendoakan, Robbi habli minas sholihin, ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa menjadi pemimpin di masa depan, pemimpin yang bertakwa kepada Allah dan juga mensejahterakan bangsa. Yang harus saya segera terapkan dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dengan segera adalah semuanya ya. Yang tadi, ingar sosing tolodo, saya harus di depan itu memberikan teladan yang benar-benar menginspirasi bagi mereka. Di tengah-tengah itu saya harus menggerakkan mereka, memancing kreativitas mereka, dan di belakang saya harus mendorong mereka, menyokong mereka, dan memaksimalkan sokongan dan dorongan saya itu melalui doa, dorongan doa. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.